Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan perakitan dan pengujian komputer, di mana sebelum kita mempelajari perakitan dan pengujian komputer, kita harus tahu komponen-komponen komputer terlebih dahulu. Yang pertama, komponen merakit sebuah komputer. Tujuan kegiatan ini peserta didik akan dapat menjelaskan macam-macam komponen untuk merakit komputer. Yang kedua, peserta didik akan dapat menyajikan komponen untuk merakit komputer dengan tepat. Yang pertama ada Central Processing Unit. Ya. Apa itu Central Processing Unit? Prosesor dapat dikatakan sebagai otak komputer karena prosesor berfungsi mengatur semua pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan komputer berada di bawah pengawasan CPU. Nah, adapun istilah lain, CPU adalah mikroprosesor, yaitu mesin komputasi lengkap yang disusun pada sebuah chip. Nah, mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1971. Jadi prosesor ini tidak terlalu hebat, yang bisa dilakukannya hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Jadi prosesor 4004 ini digunakan pada kalkulator elektronik pertama. Nah, ini adalah contoh atau gambar Intel ya, atau prosesor. Ini maaf mereknya Intel ya. Nah, ini yang bagian atasnya, yang ini adalah bagian bawahnya. Ini adalah pin-pin dari prosesor tersebut. Di sini adalah mikroprosesornya. Oke, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu Random Access Memory atau disebut dengan RAM. RAM adalah memori di mana data atau program yang terdapat di dalamnya dapat dibaca dan dirubah. Nah, RAM digunakan sebagai media penyimpanan data sementara yang sedang dikerjakan oleh komputer. Nah, ini adalah contoh tipe RAM. Ya. Tipe RAM, ini ada SD-RAM, di atas ini ada lagi EDORAM, kemudian ada DDR, ya, DDR2, DDR3. Nah, ini posisi soketnya berbeda ya, SD-RAM, DDR, kemudian DDR2, kemudian DDR3. Sini mempunyai posisi masing-masing. Yang perlu kamu ingat adalah RAM adalah media penyimpanan data sementara. Sementara bagaimana? Sementara ketika komputer dalam keadaan masih hidup. Ya, kita lanjut yang ketiga. Read Only Memory atau disebut dengan ROM. ROM adalah jenis memori permanen yang digunakan komputer untuk data yang hanya bisa dibaca dan tidak boleh dirubah pada PC. Salah satu contoh ROM adalah terdapat pada BIOS atau disebut dengan Basic Input Output System. Jadi terdapat pada mainboard. Jadi apa fungsinya? Nah, ROM ini berfungsi untuk mengatur peripheral yang ada pada mainboard. Ini contoh ROM tersebut. Ini dimasukkan ke dalam prosesor ya. Ini bentuknya. Kemudian kita masuk yang ke 4.
Motherboard. Nah, motherboard atau disebut juga dengan papan induk yang berfungsi untuk tempat semua alat utama CPU yang telah disebutkan di atas. Nah, bentuk motherboard tersebut seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Nah, motherboard merupakan tempat berlalu lalangnya data. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Ini adalah motherboard, salah satu contoh dari motherboard. Nah, ini adalah chatnya, ini USB, ini tempat untuk VGA cardnya, serial port, ini tempat prosesornya. Ya. Oke, kita masuk ke, ini contohnya dari motherboard. Nah, ini disebut peripheral. Nah, seluruh ini adalah peralahan card, USB, semuanya. Ini adalah soket dari prosesor atau CPU. Nah, ini ada mounting point atau egg power nih untuk ke power supply, DR, AM slot, bridge, AGP slot untuk VGA, PCI, CMOS. Ini gambaran dari mainboard. Nah, mainboard telah hadir lebih dari 20 tahun lalu pada tahun 1982. Jadi IBM mengeluarkan mainboard pertama yaitu IBM Mainboard 5150 VCA. Jadi mainboard ini berisi cukup sedikit komponen, yaitu hanya prosesor dan slot card. Nah, perangkat lainnya berupa floppy disk, drive, dan memori yang dipasangkan ke dalam slot. Nah, di sini adalah floppy disk drive. Nah, untuk floppy disk drive ini sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang hanya untuk pengetahuan saja bahwa dulu ada namanya floppy disk drive. Oke. Selanjutnya adalah power supply. Yang kelima ada power supply atau disebut dengan PSU, power supply unit. Apa itu power supply? Nah, ini gambar dari power supply. Nah, ini ada komponen kabelnya, dan ini komponen-komponen dalamnya ketika kita buka. Ya. Kita lihat apa pengertian dari power supply. Nah, power supply unit atau PSU atau adaptor adalah media kebutuhan listrik yang digunakan oleh komputer. Jadi, PSU termasuk perangkat yang sangat penting dalam komputer. Kenapa? Karena tanpa perangkat ini, komputer hanya sebuah barang pajangan yang terbuat dari plastik atau logam. Karena power supply ini adalah sebagai penyuplai arus listrik, sehingga listrik ini perlu dibutuhkan sekali untuk komputer. Yang di sini disebutkan tanpa PSU, karena tanpa perangkat ini atau tanpa PSU ini, komputer hanyalah sebuah barang pajangan karena tidak bisa dialih oleh sebuah listrik. Next. Nah, ini contoh dari PSU juga atau power supply. Yang kecil ya, yang kecil. Nah, setiap casing juga berbeda-beda. Ini yang kita gunakan. Nah, ini yang sering kita gunakan di komputer-komputer kita yang sesuai casing kita. Nah, pada komputer ini PSU mudah dikenali bentuknya. Nah, biasanya terletak pada bagian sudut untuk chassis atau casing tower maupun desktop. Jadi PSU ini dapat dilihat pada bagian belakang chassis komputer atau casing komputer. Cirinya memiliki kedudukan stop kontak kabel dan fan pendingin atau kipas. Nah, jadi kalau kamu lihat di belakang itu ada bagian colok ini ya untuk listrik. Nah, itulah disebut dengan power supply. Gampang sekali untuk mengerti ya. Baik, kita lanjut. Itu nomor 6, Integrated Drive Electronic ID Controller dan SATA Serial Advance atau disebut dengan kabel ID dan kabel SATA. Mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh kabel ID. Nah, ini dia perbedaannya. Kabel SATA ya, kemudian kabel ATA. Ya. Nah, ini sama-sama fungsinya sama mereka ya. Kita lihat. ID controller ya atau disebut dengan ATA, penghubung utama komponen hard disk, CD-ROM, floppy disk drive dengan komputer. Nah, ID controller merupakan media standar untuk penyimpanan permanen. Nah, nama serial ID data ID adalah AT attachment ya, makanya
ATA, tersebut dengan ATA, yang menunjukkan bahwa teknologinya pertama kali dikembangkan untuk komputer IBM yang berjenis AT. Nah, kalau posisi sama ya, kita lihat fungsi yang dari SATA, yaitu Serial Advanced Technology Attachment, ini panjangannya. Nah, adalah pada komputer yang didesain biasanya untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data, seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Nah, ini ya, cuman yang baru sekarang kita banyak menggunakan yang SATA. Baik, kita masuk yang ke belum. Kabel SATA menggunakan kabel yang lebih kecil dari